informasi dan keterbukaan pada tahun 1978, perekonomian China telah berkembang pesat. Hingga saat ini, China telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Dalam hal militer, alutsista darat, laut dan udara juga telah mencapai lompatan yang cukup jauh dan menjadikannya militer yang nyata. Namun demikian, China sangat rendah dalam perselisihan internasional. Meskipun merupakan anggota tetap dari 5 anggota tetap, China jarang menggunakan hak veto satu suara di PBB dan tetap netral dalam banyak masalah. Pemerintah China selalu menganut 5 prinsip hidup berdampingan secara damai sebagai kebijakannya dalam diplomasi, dan selalu menganjurkan penggunaan negosiasi untuk menyelesaikan konflik dan perbedaan. Saat ini China sedang melangkah menjadi negara maju. Ada 5 aspek yang mendukung China menjadi negara maju, yaitu: aspek pertama, kemampuan untuk mobilisasi rakyat seperti pengerahan tenaga kerja dan penggalangan dana sehingga rakyat terikat untuk merespon positif dan bersatu padu mengatasi kesulitan. Aspek kedua, kecepatan pembangunan ekonomi China telah mengesankan semua negara di dunia. Hanya dalam 30 tahun, China telah mencapai apa yang dibutuhkan sedangkan negara lain 50 tahun atau lebih untuk mencapainya. Aspek ketiga, pembangunan infrastruktur. Kemampuan infrastruktur China terkenal di seluruh dunia. Banyak negara berharap untuk bekerja sama dengan China dalam proyek infrastruktur. Aspek keempat, pemberantasan korupsi di semua institusi baik pemerintahan maupun swasta dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor. Aspek kelima, perkembangan teknologi yang begitu pesat dari semua teknologi yang ada. Di antaranya: 1. Teknologi komunikasi. China adalah pemimpin global dalam teknologi. Teknologi jembatan. China adalah negara yang mempunyai kualitas teknik yang tertinggi di dunia. Mengapa begitu? Karena orang China adalah pekerja keras dan pemberani, serta para insinyur yang banyak mempunyai kreasi. China di masa lalu membangun jembatan yang menghubungkan pegunungan dan ngarai yang dalam dan menyeberangi sungai, danau, dan laut adalah impian semata. Namun saat ini, teknologi pembangunan jembatan China adalah yang terbaik di dunia, dan tidak ada negara lain yang dapat menandinginya dalam hal kecepatan dan kualitas. Mengapa kualitas teknologi pembangunan jembatan begitu baik? Karena selain dibangun untuk menjamin keselamatan rakyat, juga perlu diperhitungkan untuk bencana alam, dan kemampuan untuk menahan segala serangan musuh selama perang. Uji coba kekuatan dan ketangguhan jembatan adalah dengan mengerahkan ratusan tank dari tentara untuk melaju di jembatan dan tentunya ini menarik perhatian dunia.
Jika jembatan tersebut tidak retak, maka jembatan tersebut memenuhi syarat untuk dipergunakan. Sebuah jembatan adalah manifestasi penting dari tingkat teknologi suatu negara dan kekuatan nasional yang komprehensif. Jembatan Cina telah lama terkenal di dunia, baik itu jumlah jembatan atau teknologi jembatan. Jembatan Hong Kong yang menghubungi Zhuhai dan Macau, Jembatan Sutong, Jembatan Dankun, Jembatan Gantung Ekstra Besar Aizai. Itulah sejumlah jembatan kelas dunia yang melintasi gunung, sungai, dan laut, adalah made in China, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa China adalah kekuatan yang luar biasa. Teknologi bendungan. Saat ini, China telah membuat kemajuan yang signifikan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Status internasional China telah meningkat secara signifikan, serta memiliki lebih banyak hak untuk berbicara dalam setiap konvensi dunia. Pada saat yang sama, China selalu dikenal sebagai negara yang gila infrastruktur. Dengan upaya bersama dari banyak penduduknya, satu demi satu proyek besar telah disajikan dengan sempurna kepada dunia, di antaranya dapat disebut keajaiban infrastruktur. Ambil contoh, proyek bendungan China, yang paling terkenal adalah bendungan Tiga Ngarai Sungai Yangtze, yang juga merupakan proyek pemeliharaan air terbesar di negara China, dan pula dapat dikatakan sebagai pembangkit listrik tenaga air paling terbesar di China dan di dunia. Dengan biaya pembangunan sebesar 200 miliar yuan, bendungan Tiga Ngarai Sungai Yangtze ini berhasil diselesaikan pada tahun 2009, dengan menghasilkan kapasitas listrik 22,5 juta kilowatt. Selain bendungan Tiga Ngarai, pembangkit listrik tenaga air Baihetan yang akan selesai pada Desember tahun 2022 juga sebanding dengan bendungan Tiga Ngarai. Selain itu, ada bendungan pula yang sedang dibangun di China, yaitu pembangkit listrik tenaga air Liang Hekou di Sungai Yalong. Konstruksi dimulai pada 2014 dengan investasi 66,4 miliar yuan. Diharapkan akan selesai dan resmi beroperasi pada akhir tahun 2023. Pembangkit listrik tenaga air di China tidak hanya besar, tetapi juga sangat penting untuk kekuatan negara. Bendungan yang dibangun di China akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat, sehingga disebut proyek pencetak uang. Mengapa China banyak membangun bendungan dan waduk? Hal ini sangat erat kaitannya dengan realitas China sebagai negara, dengan jumlah sungai 45.000 sungai dan merupakan terbanyak di dunia. Bendungan dan waduk dibuat untuk mencegah banjir yang sering dialami oleh China, serta mendistribusikan air ke daerah yang sering mengalami kekeringan. Karena ahlinya China dalam membangun bendungan dan waduk, maka beberapa negara telah melakukan kerjasama, seperti PLTA Batang di Indonesia. Teknologi kereta api super cepat. Saat ini, jarak tempuh super cepat China telah melampaui 40.000 km. Teknologi ini telah sepenuhnya melampaui Jerman dan Jepang, negara dengan kecepatan super cepat teknologi kereta api. Dengan naiknya harga minyak dunia dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlindungan lingkungan, semakin cepat memilih kereta api super cepat dan menjadi moda utama perjalanan masyarakat. Keharmonisan rel kereta super cepat China telah berpartisipasi dalam penawaran proyek internasional. Dalam penawaran beberapa proyek kereta api super cepat di luar negeri, kereta api super cepat China telah menghadapi saingannya, yaitu kereta api super cepat Shinkansen Jepang. China adalah negara yang luas, mencakup beberapa zona iklim dari provinsi paling utara sampai ke provinsi paling selatan, yang juga menyebabkan perbedaan suhu yang besar antara utara dan selatan.
Teknologi rel kereta api super cepat ini adalah terletak pada inti dari pemasangan rel karena adanya perubahan yang disebabkan oleh ekspansi dan kontraksi termal atau suhu. Rute ke setiap stasiun kereta api dihubungkan oleh teknologi pengelasan tanpa batas. Akan ada celah 11 mm di persimpangan dua rel yang tidak hanya mencegah rel pecah pada suhu rendah, tetapi juga mencegah rel baja mengembang pada suhu tinggi. Itulah kehebatan dan kemahiran Master Las China dalam teknologi pengelasan. Teknologi rel baja mulus meningkatkan kecepatan kereta, di sisi lain, mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh kereta biasa di masa lalu, dan juga memperpanjang masa pakai rel serta menghindari penggantian rel karena kerusakan. Kereta api berjalan dengan super cepat, semua mengandalkan lokomotif. Rata-rata kereta api super cepat China meluncur dengan kecepatan lebih dari 300 sampai 350 km per jam, dengan sistem daya kontraksi yang telah teruji waktu, yang bersumber pada energi kinetik dan kontrol operasi untuk kereta. Ini juga merupakan pembangkit tenaga teknologi kereta api super cepat di dunia seperti Jepang dan Jerman. Teknologi ini juga memungkinkan kereta api berkecepatan tinggi China untuk memiliki 100% hak kekayaan intelektual independen dan tidak diperkenankan untuk melakukan kerjasama dengan teknis asing. Teknologi ini memungkinkan kereta api super cepat melambat secara otomatis untuk memastikan keselamatan penumpang saat menghadapi cuaca buruk atau gempa bumi. Kereta api super cepat Sichuan tujuan Tibet panjangnya lebih dari 1.700 km, 80% dari seluruh perjalanan melintasi lembah Ngarai, dan penurunan ketinggian 18.000 meter dengan cuaca yang sangat ekstrim. Dan itu telah direalisasikan pertama kali oleh para insinyur kereta api China. Yang sampai saat ini, teknik tersebut belum ditemui dalam pembangunan kereta api super cepat di dunia manapun. Termasuk pasokan oksigen jenis kipas, untuk memenuhi kebutuhan penumpang yang terkena hipoksia ketinggian. Pada tahun 2025, jarak tempuh kereta api super cepat China akan diperkirakan melebihi 50.000 km, yang akan membuat pembangunan perkotaan dan pedesaan China menjadi lebih seimbang dan mencapai koneksi tanpa batas dengan bandara. Sehingga membuat perjalanan dengan kereta api super cepat lebih nyaman, serta bergerak menuju kemakmuran bersama. Itulah impian China. Teknologi kedirgantaraan. Teknologi kedirgantaraan China dimulai pada tahun 1956. China meluncurkan satelit bumi buatan pertamanya pada tanggal 24 April tahun 1970. Ini adalah negara kelima di dunia yang dapat secara mandiri meluncurkan satelit setelah Uni Soviet, Amerika Serikat, Prancis, dan Jepang. Meskipun China adalah ekonomi terbesar kedua di dunia, namun dalam teknologi kedirgantaraan relatif terlambat dibandingkan dengan negara maju lainnya. Awal kedirgantaraan China adalah peluncuran pesawat ruang angkasa Shenzhou 1 pada tanggal 20 November tahun 1999 hingga Shenzhou 5 yang dianggap sebagai titik balik teknologi kedirgantaraan China. Namun, sejak memasuki abad ke-21, kondisi kedirgantaraan China telah berubah, terutama pada tahun 2003, kedirgantaraan China mewujudkan mimpi luar angkasa. Ini adalah titik awal perjalanan kedirgantaraan China dan juga mewakili kebangkitan teknologi kedirgantaraan China. Dalam 20 tahun terakhir, kecepatan perkembangan kedirgantaraan China pada dasarnya dapat digambarkan dalam satu kata, yaitu berubah setiap harinya. Selama 20 tahun, China tidak hanya meluncurkan pesawat luar angkasa untuk mendarat di bulan, tetapi juga mencapai prestasi mengambil batuan sampel dari bulan, serta membangun stasiun luar angkasa China. Astronot China, angkatan kedua, yang melakukan misi luar angkasa itu dalam waktu dekat, mereka akan kembali ke bumi. Selain itu, eksplorasi ke planet Mars oleh Tianwen-1 juga telah mencapai kesuksesan di mana astronot China berhasil menyelesaikan misi, berputar dan mendarat di planet Mars dalam satu langkah. Ini merupakan pertama kalinya di dunia. Penjelajahan ke planet Mars oleh Zhurong juga terus berjalan. Di planet Mars, para astronot China telah melaju lebih dari 1.000 meter dan dalam kondisi sangat baik. Pencapaian semacam ini tidak diragukan lagi, yang merupakan pencerminan pertumbuhan berkelanjutan kekuatan kedirgantaraan China, dan juga peningkatan kekuatan penelitian ilmiah, yang setara dengan negara maju. Sehingga secara umum, tujuan dari pengembangan kedirgantaraan China, adalah untuk menjelajahi luar angkasa, dan memperluas pemahamannya tentang bumi dan alam semesta.
Teknologi nuklir. Teknologi nuklir China dibuat bukan untuk senjata pemusnah massal, tapi dipergunakan untuk kesejahteraan manusia pada umumnya dan kekuatan China pada khususnya. Teknologi nuklir berawal dari fusi nuklir yang akan menghasilkan sumber energi nuklir dan juga pertama kali dipergunakan oleh manusia. Namun tidak cocok untuk penggunaan jangka panjang karena berisiko berbahaya dari kandungan radioaktif. Ilmuwan China mempelajari dan mengembangkan fusi nuklir walaupun fusi nuklir itu energi, tapi fusi nuklir tidak berbahaya dan berisiko karena fusi nuklir adalah energi bersih yang sebenarnya. Sumber utama fusi nuklir adalah air laut. Air laut akan melalui proses ekstrak menjadi energi deuterium yang menghasilkan suhu tinggi dan suhu panas, yang kemudian menghasilkan pula energi fusi nuklir. Fusi nuklir adalah peleburan dua inti yang lebih kecil menjadi inti yang lebih besar. Pada proses fusi akan terjadi reaksi fusi nuklir, kemudian akan dilepaskan sejumlah energi yang besar. China telah membuat terobosan besar dalam fusi nuklir yaitu berhasil menciptakan matahari buatan. Untuk membuat matahari buatan, perlu mengandalkan perangkat eksperimen tokamak superkonduktor yang canggih, yang merupakan sejenis peralatan mekanis yang dapat menyediakan energi bagi manusia. Perangkat percobaan tokamak superkonduktor penuh juga bisa disebut sirkulator. Seluruh mesin adalah wadah tertutup, yang berisi plasma yang dapat membatasi ion. Sehingga fusi nuklir yang terkendali tersebut akan menjadikan energi bersih yang tidak akan membahayakan manusia. Namun, tidak mudah untuk membuat matahari buatan. Karena tidak hanya menguji tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi manusia, tetapi juga metode verifikasi. Tapi China telah membuktikan, berhasil menciptakan Selain matahari buatan, China juga menciptakan keajaiban yang mencengangkan yaitu menciptakan bulan. Bulan buatan China telah diluncurkan pada tahun 2020. Sebenarnya bulan buatan yang telah diluncurkan China pada tahun 2020 tidak terlalu science fiction. Esensinya masih satelit buatan, tetapi satelit dilapisi dengan bahan yang dapat memantulkan sinar matahari, dan prinsip kerja satelit adalah sama. Karena mirip bulan, maka disebut bulan buatan. Satelit ini dapat memantulkan sinar matahari. Prinsip ini sama dengan bintang di langit yang memantulkan sinar matahari. Bulan buatan ini juga memantulkan sinar matahari untuk menerangi langit pada malam hari. Kecerahan bulan buatan China ini adalah 8 kali lipat dari bulan asli. Karena ukurannya tidak terlalu besar, jangkauannya tidak sama dengan bulan alami. Jangkauan penyinarannya sekitar 10 km hingga 80 km. Selain itu, bulan buatan dapat dikendalikan secara kebutuhan, sehingga dapat bersinar dimanapun ia bersinar. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan penerangan malam di suatu tempat, menghemat banyak biaya penerangan, dan juga merupakan metode yang sangat ramah lingkungan. Teknologi militer. Lebih dari 70 tahun setelah berdirinya Republik Rakyat China, China telah berkembang dari bidang militer. Dari mengandalkan sepenuhnya pada impor alutista. Saat ini, alutista China telah memasuki tingkat mutakhir dunia karena adanya penelitian dan pengembangan dari alutista yang ada. Sehingga saat ini dapat dikatakan, alutista China telah mencapai tingkat teratas dunia, diantaranya 1. Jet tempur generasi kelima, yaitu U-20 dan J-20. 2. Kapal selam nuklir, tipe 094A. 3. Rudal antar benua, Dongfeng 41. 4. Peluncur roket jarak jauh PHL-191 yang mempunyai kaliber 370 mm dengan jangkauan 280 km. 5. Kapal induk Shandong tipe 055 Dahu. 6. Kapal perusak Dongfeng tipe 055. Kapal perusak ini dapat melakukan perpindahan muatan sebesar 13.000 ton. Kapal perusak Dongfeng tipe 055 ini adalah kapal perusak pertama di dunia yang dilengkapi dengan radar dual band yang dapat menemukan target terdekat tetapi juga dapat menemukan target siluman 400 km jauhnya. Seperti rudal jelajah, pesawat tempur siluman, dan lain-lain. Kapal perusak ini juga menggunakan peluncur vertikal 112 menit dan dirancang dengan 4 bom dalam satu lubang. Kapal perusak ini juga dilengkapi dengan senjata Hongki-19, yaitu senjata yang dapat menghancurkan semua sistem pengintaian satelit regional yang telah dibangun dengan susah payah oleh musuh. 7. Rudal Dongfeng 21D dan Rudal Dongfeng 26B. Rudal Dongfeng 21D dan Rudal Dongfeng 26B dikenal sebagai pembunuh kapal induk.
Rudal Dongfeng 26B dapat mencegat target pada jarak 4.000 km dan dapat dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. 8. Rudal hipersonik Dongfeng 17. Rudal ini dapat membuat sistem rudal pertahanan udara musuh tidak efektif. Rudal hipersonik Dongfeng 17 adalah senjata hipersonik pertama di dunia yang telah memasuki tahap praktis. Rudal ini memiliki kecepatan maksimum Mach 10, dapat melepaskan hulu ledak yang meluncur di luar angkasa, dan mengandalkan bentuk hulu ledak yang aerodinamis untuk bermanuver terbang secara horizontal dan vertikal, naik turun, dan memiliki kemampuan manuver yang kuat dan tidak dapat dicegat. Beberapa alutista yang diciptakan China saat ini sebanding dengan negara-negara barat terutama Amerika, dan beberapa alutista bahkan telah melampaui negara-negara barat dan Amerika. Di masa depan, alutista China akan lebih maju. Mari kita tunggu dan lihat. Teknologi drone atau UAV. Definisi drone. Drone adalah kendaraan udara tak berawak atau unmanned aerial vehicle. Selanjutnya disebut UAV, adalah singkatan dari kendaraan udara tak berawak, yang digerakkan oleh kekuatan udara, dan dikendalikan oleh operasi jarak jauh manusia. Drone melibatkan teknologi sensor, teknologi komunikasi, teknologi pemrosesan informasi, teknologi kontrol, dan teknologi aerodinamis. Biasanya, sistem UAV adalah sistem yang sangat terintegrasi, yang mengintegrasikan platform pesawat, kontrol dan navigasi penerbangan, transmisi dan pemrosesan informasi, beban misi, serta transportasi darat dan sistem pendukung. Drone dapat dibagi menjadi drone militer dan drone sipil sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Drone militer terutama mencakup drone pengintai, drone penyerang, drone pengumpan, dan drone kargo. Dibandingkan dengan pesawat berawak, drone militer memiliki karakteristik luar biasa tanpa korban, kinerja unggul, dan biaya rendah, serta secara bertahap menjadi senjata perang modern yang penting. 10 drone militer yang dimiliki China. 1. Drone Pelangi 7. 2. Drone Shendiao. 3. Drone Xuanglong. 4. Drone Dark Sword. 5. Drone Pelangi 5. 6. Drone Winglong 2. 7. Drone Bayangan Angin. 8. Drone Bayangan Awan. 9. Drone BZK-005. 10. Drone Pelangi 4. Sedangkan drone sipil semakin kaya, yang dapat dibagi lagi menjadi drone kelas konsumen dan drone kelas industri. Drone kelas konsumen sebagian besar digunakan untuk fotografi udara pribadi.
Sementara drone kelas industri sebagian besar digunakan untuk pertanian, kehutanan, perlindungan pabrik, dan inspeksi daya, survei dan pemetaan, keamanan, logistik, dan lain-lain. Di pasar internasional, drone buatan Amerika Serikat awalnya mendominasi pasar, tetapi setelah China mulai memproduksi drone dengan segala inovasi dan kreasinya, langsung menguasai pangsa pasar drone di sebagian besar negara. Teknologi superkomputer. Apa itu superkomputer? Superkomputer adalah komputer yang dapat melakukan penyimpanan data dalam jumlah yang sangat besar dan berkecepatan tinggi yang tidak dapat diproses oleh komputer pribadi biasa. Komponen superkomputer dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep komputer pribadi, tetapi spesifikasi dan performanya jauh lebih kuat. Sebagian besar superkomputer yang ada dapat beroperasi pada kecepatan lebih dari 1 triliun per detik, bukan jutaan. China telah berkembang pesat dalam hal superkomputer dan telah melompat ke tingkat mahir internasional. China membangun superkomputer pertamanya bernama Galaxy 1 pada tanggal 4 Desember tahun 1983 dan terus mengembangkannya menjadi Galaxy 2, Galaxy 3 dan Galaxy 4. Bersamaan dengan itu pada tahun 1992 dibangun pula superkomputer Downing 1. Sedangkan untuk memenuhi komputer vektor, China mulai membangun paralel superkomputer, yaitu superkomputer Shenwei dan superkomputer Sunway dan superkomputer Blu-ray. Pada tahun 2002, Lenovo Group berhasil mengembangkan superkomputer Centeng 1800 dan mulai mengembangkannya di seri Centeng ini. Dengan superkomputer ini, China dapat memperkirakan cuaca jangka menengah dan panjang, eksperimen terowongan angin yang disimulasikan, pemrosesan data seismik 3 dimensi, dan bahkan pengembangan senjata baru dan industri kedirgantaraan. Sehingga dengan pembangunan dan pengembangan superkomputer, maka menjadikan China sebagai negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang yang merancang dan mengembangkan superkomputer secara mandiri. Teknologi keramik. Sejarah keramik China dapat ditelusuri dengan ketampilan orang China dalam membuat keramik pada era 4500 sebelum Masehi hingga 2500 sebelum Masehi. Sehingga dapat dikatakan bahwa bagian terpenting dari sejarah perkembangan bangsa China adalah sejarah perkembangan keramik. Keramik primitif bukan hanya harta seni Tiongkok kuno, tetapi juga menempati tempat penting dalam sejarah budaya dan seni dunia. Ini adalah warisan budaya yang berharga dari seluruh umat manusia dan yang tak tertandingi dalam sejarah peradaban manusia. Industri manufaktur keramik China pada saat ini telah mengalami perubahan besar dan berubah ke arah kecerdasan dan digitalisasi. Hal ini dibuktikan dalam teknologi pencetakan 3 dimensi yang telah memainkan peran yang semakin penting dalam proses produksi keramik. Mesin pencetakan 3 dimensi pada industri keramik yang paling awal adalah memasukkan data dan bahan mentah ke dalam mesin pencetakan 3 dimensi, dan mesin akan membuat produk lapis demi lapis sesuai program. Produk yang dicetak dapat langsung digunakan. Mesin pencetakan 3 dimensi bukanlah teknologi baru, idenya berasal dari Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan dikembangkan serta dipopulerkan pada tahun 1980-an. Di China, mesin pencetakan 3 dimensi diteliti dan dikembangkan sampai adanya inovasi berbagai aplikasi mesin pencetakan 3 dimensi yang efisien dan ramah lingkungan, seperti aplikasi model tangan, industri sepatu, mobil, aerospace, keramik, kedokteran gigi medis, peralatan mekanik, peralatan elektronik, konstruksi, dan lain-lain. Hal ini tentunya banyak membantu ribuan perusahaan China untuk meningkatkan efisiensi produksinya lebih dari 10 kali untuk dapat diekspor ke puluhan negara di luar negeri.